Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih berada pada subbab garis. Untuk materi perbandingan ruas garis. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih berada pada subbab garis. Jika sebelumnya sudah kita bahas bagian-bagian dari garis, maka kali ini akan kita pelajari kembali bagian-bagian garis, yaitu ruas garis. Nah, untuk materi yang akan kita bahas adalah perbandingan ruas garis. Untuk mengingat kembali, ruas garis itu adalah bagian garis yang memiliki pangkal dan ujung. Ruas garis itu biasanya diberi tanda lingkaran kecil di kedua sisinya. Nah, karena memiliki pangkal dan ujung, maka panjang ruas garis ini bisa kita ukur menggunakan penggaris. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat ruas garis AB, di mana panjang dari ruas garis AB ini bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, untuk materi pertama yang akan kita bahas pada perbandingan ruas garis ini adalah membagi ruas garis menjadi n bagian sama panjang. Misalkan kita mempunyai ruas garis AB. Di sini kita itu akan belajar bagaimana cara membagi ruas garis AB menjadi dua bagian sama panjang. Kemudian membagi ruas garis AB menjadi 3 bagian sama panjang, dan membagi ruas garis AB menjadi 4 bagian sama panjang. Nah, di sini saat kita membagi ruas garis menjadi n bagian yang sama panjang ini, kita membaginya tanpa menggunakan alat ukur penggaris. Tetapi di sini kita akan menggunakan jangka. Nah, untuk penggarisnya itu hanya kita gunakan untuk menggaris saja, bukan untuk mengukur. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan uraian berikut ini. Nah, pertama kita akan mempelajari bagaimana cara membagi ruas garis menjadi dua bagian yang sama. Nah, alat yang kita gunakan adalah penggaris dan jangka. Misalkan, kita akan membagi ruas garis AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, di sini untuk membaginya kita tidak menggunakan penggaris, akan tetapi kita akan menggunakan jangka. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu ruas garis AB menggunakan penggaris tanpa mengukur panjang garisnya. Nah, langkah kedua, ambillah jangka dan buatlah busur lingkaran yang berpusat di titik A dan di titik B, di mana panjang jari-jari jangka tersebut sama. Sedemikian sehingga kedua busur lingkaran ini berpotongan di titik R dan S. Nah, langkah ketiga, tarik ruas garis dari titik R ke titik S, sehingga ruas garis tersebut memotong AB di titik C. Jadi, AB itu dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang di titik C, di mana panjang AC itu sama dengan panjang BC. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya membagi ruas garis menjadi 3 bagian yang sama panjang. Nah, untuk alatnya di sini masih kita gunakan penggaris dan jangka.
Pertama, kita buat terlebih dahulu ruas garis AB. Nah, maka akan kita bagi ruas garis AB ini menjadi 3 bagian yang sama panjang tanpa menggunakan alat ukur penggaris. Langkah pertama, kita buat sebuah titik di luar dari ruas garis AB. Misalkan titik tersebut adalah titik C. Berikutnya, kita tarik ruas garis yang menghubungkan antara titik A ke titik C, sehingga terbentuk ruas garis AC. Kemudian, buat busur lingkaran yang berpusat di titik A dengan jari-jari sembarang. Nah, di mana busur ini memotong garis AC di titik R1. Berikutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di R1 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong ruas garis AC di titik R2. Terakhir, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di R2, di mana panjang jari-jarinya itu sama dengan AR1 dan memotong ruas garis AC di titik R3. Nah, langkah selanjutnya kita buat sebuah ruas garis yang menghubungkan antara R3 dan B, sehingga membentuk ruas garis R3B. Kemudian kita buat garis sejajar dengan R3B yang melalui titik R2 dan R1, sehingga memotong ruas garis AB di 2 titik yang berbeda. Nah, kita misalkan bahwa kedua titik potong ini adalah titik P dan titik Q. Nah, dari sini terlihat bahwa pada ruas garis AB itu terdapat titik P dan titik Q yang membagi AB menjadi 3 bagian yang sama. Sehingga AP sama dengan PQ sama dengan QB. Nah, selanjutnya akan kita bagi ruas garis menjadi 4 bagian yang sama panjang. Nah, untuk alatnya di sini masih menggunakan penggaris dan jangka. Pertama, kita buat terlebih dahulu ruas garis AB. Maka akan kita bagi ruas garis AB ini menjadi 4 bagian yang sama panjang. Langkah-langkahnya, kita buat titik C di luar garis AB. Kemudian kita tarik ruas garis dari titik A ke titik C, sehingga terbentuk ruas garis AC. Selanjutnya, kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik A dengan panjang jari-jari sembarang, sehingga memotong garis AC di titik R1. Berikutnya, buat kembali busur lingkaran yang berpusat di R1 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong AC di titik R2. Kemudian kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di R2 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong AC di titik R3. Berikutnya, buat kembali busur lingkaran yang berpusat di R3 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong AC di titik R4. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik R4 ke B, sehingga diperoleh ruas garis R4B. Berikutnya, buat garis yang sejajar dengan R4B ini, yang melalui titik R3, R2, dan R1. Sehingga didapat 3 buah titik potong pada ruas garis AB. Nah, kita misalkan ketiga titik potong ini adalah titik K, titik L, dan titik M. Nah, dari langkah-langkah ini maka didapat bahwa panjang AK itu sama dengan panjang KL, sama dengan panjang LM, sama dengan panjang MB. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab garis untuk materi membagi ruas garis menjadi N bagian yang sama panjang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.